Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Mohon maaf Ibu belum sempat melakukan Zoom meeting. Jadi Ibu buatkan video mengenai cerita fantasi dan apa bedanya cerita fantasi ini dengan cerita pendek. Tentu sangat berbeda karena cerita fantasi ini berdasarkan imajinasi atau berdasarkan hal-hal yang bersifat fantasi, tidak masuk akal. Seperti itu ya. Jadi kemarin ada tugas untuk membuat cerita fantasi, tapi ada sebagian yang belum paham tentang beda cerita fantasi dan cerita pendek. Yang pertama, nah ini kita lewati ya. Pernahkah kamu membaca cerita fantasi? Tentu secara tidak sadar kalian sudah pernah membaca cerita fantasi. Cerita fantasi seperti atau menonton cerita fantasi seperti Harry Potter, itu juga cerita fantasi. Cerita-cerita di Disney seperti Cinderella itu juga termasuk cerita-cerita fantasi. Sebutkan judul cerita fantasi yang pernah kamu baca. Ada yang bertanya, kalau Naruto itu cerita fantasi atau bukan, Bu? Ya, Naruto itu cerita fantasi karena di situ ada beberapa kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat ya. Jadi itu termasuk cerita fantasi juga. Nah, ini kita lewati. Kemudian ciri umum cerita narasi yang pertama, cerita fiksi. Fiksi itu apa? Fiksi itu tidak nyata, alias dibuat-buat seperti itu. Kemudian berisi rangkaian peristiwa. Peristiwanya apa? Yang pertama peristiwanya itu tentang orientasi pengenalan tokohnya itu siapa, dan kemudian masuk ke konflik dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan alur. Kemudian yang ketiga adalah berkembang dari tahap pengenalan, pertentangan, dan akhir cerita. Nah, ini yang disebut alur itu tadi ya. Kemudian tokoh dan wataknya, tokoh dan watak tokoh ini bersifat fantasi atau bersifat berlebihan dalam artian mempunyai keunikan seperti itu. Selanjutnya adalah cerita tema dan ide cerita itu untuk mengembangkan ceritanya. Misalkan ide ceritanya adalah cermin ajaib, misalkan seperti itu, atau misalkan pensil ajaib. Pokoknya idenya itu apa, itu yang akan mengembangkan dari cerita tersebut. Yang terakhir adalah ada amanat atau pesan-pesan yang disampaikan oleh pengarang. Nah, kalian kemarin juga sudah membaca beberapa buku, beberapa cerita fantasi yang teks Nagata, si naga yang itu ya, yang di buku BSE itu kan, itu sangat fantasi sekali, tidak nyata seperti itu kan. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi ya, itu ciri umumnya seperti yang di depan tadi penjelasannya ya. Kemudian jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi ini ada dua. Yang pertama adalah berdasarkan latar cerita, yaitu masa lampau, masa zaman, dan masa yang akan datang. Maksudnya masa lampau itu misalkan kita menceritakan tentang masa lalu di zaman penjajahan. Misalkan di zaman penjajahan ada seorang wanita yang mempunyai kekuatan super. Dia bisa mensihir semua penjajah seperti itu. Itu yang dimaksud masa lampau. Kemudian yang sezaman itu adalah zaman sekarang. Contohnya yang sezaman itu adalah ceritanya Harry Potter. Itu kan menceritakan tentang kehidupan yang ada di tahun sekarang seperti itu misalkan ya. Kemudian
masa yang akan datang. Apa ini yang masa yang akan datang itu? Cerita apa yang sering kita tonton di hari Minggu? Iya, cerita tentang Doraemon. Doraemon itu menceritakan tentang perjalanan seorang robot ya, robot di abad ke-21 walaupun sekarang itu abad 21, tapi cerita Doraemon itu sebenarnya dikarang atau di diceritakan di tahun 1900-an. Makanya Doraemon itu adalah robot dari abad ke-21 seperti itu. Itu yang dinamakan masa yang akan datang. Kemudian berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Yang pertama adalah cerita fantasi total dan yang kedua adalah cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total ini maksudnya adalah keseluruhan isi cerita itu adalah fiksi, tidak ada tempatnya. Misalkan tempatnya di negara Ngalengkodirojo seperti apa itu cerita Rama dan Sinta itu kan tidak ada tempatnya di 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 dunia nyata seperti itu. Terus apalagi ya, misalkan negeri ajaib seperti itu juga tidak, itu semuanya dari latar tokohnya itu berupa fiksi, itu yang dinamakan total. Kalau irisan atau sebagian itu berarti tidak total, masih ada tempat-tempat yang disesuaikan dengan kehidupan nyata. Misalkan cerita tentang terjadinya Candi Prambanan, cerita tentang maling kundang, itu kan ada di dunia nyata, tapi sebenarnya ceritanya itu adalah cerita yang fiksi atau cerita yang dibuat-buat seperti itu. Fiksi itu cerita yang dibuat-buat ya. Nah, itu bedanya total dan irisan. Kemudian unsur intrinsik cerita. Yang pertama adalah tema. Temanya apa? Temanya persahabatan, misalkan seperti itu. Kemudian latar. Latar itu tempat cerita. Tempat ceritanya di mana? Tempat ceritanya di desa, di rumah, di desa ajaib, misalkan seperti itu. Itu latarnya. Kemudian tokohnya siapa? Tokohnya misalkan ada 3. Namanya siapa? Misalkan Doraemon, Nobita, Suneo, Shizuka. Itu yang dinamakan tokoh. Kemudian untuk penokohan atau watak itu dijelaskan masing-masing. Misalkan Nobita ini wataknya adalah ceroboh. Jadi di situ ditulis bahwa Nobita ini wataknya ceroboh seperti itu. Kemudian alurnya itu maju atau mundur. Kalau maju itu dari orientasi, kemudian konflik dan penyelesaian itu berurutan maju. Kalau mundur itu ada menceritakan masa lalu seperti itu. Itu namanya alur mundur. Kemudian sudut pandang. Nah, sudut pandang ini itu dari siapa? Sudut pandangnya pasti aku. Aku itu siapa? Orang pertama, pelaku utama. Ya kan? Itu yang dinamakan sudut pandang. Kemudian amanatnya apa? Amanat itu yang nilai-nilai yang tergandung dalam cerita itu. Nah, sekarang masuk ke struktur teks cerita fantasi. Yang pertama adalah orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Kemudian komplikasi, awal munculnya masalah hingga puncak masalah. Kemudian resolusi itu adalah penyelesaian. Nah, masalahnya itu di komplikasi ini ya. Oke, ini strukturnya. Kemudian nih, kaidah kebahasaan. Kata ganti orang pertama itu aku atau saya. Kata ganti orang kedua itu kamu. Kalau kata ganti orang kedua ini tidak bisa untuk menjadi sudut pandang di dalam cerita. Karena apa? Kata ganti orang kedua ini adalah kamu. Tidak mungkin kita menceritakan kamu. Kita menceritakan sebuah cerita itu dengan sudut pandang orang kedua. Itu tidak mungkin.
Yang ada itu adalah sudut pandang orang ketiga dan orang pertama. Kalau orang ketiga itu apa? Dia, mereka, kalian, atau nama orang. Kalau misalkan di dalam cerita itu disebutkan nama orang, bukan tidak ada kata aku, berarti itu kata gantinya orang ketiga. Nah, latar. Di sini ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat itu tempatnya di mana? Kalau waktu itu siang, malam, pagi, sore, seperti itu. Kalau suasananya mencekam, suasananya senang, suasananya gembira, itu yang dimaksud dengan suasana. Nah, ini kemudian ada kata sambung penanda urutan waktu. Kemudian setelah itu, kemudian bersamaan dan itu tiba-tiba ada badai menerjang, seperti itu ya. Itu yang dinamakan kata sambung penanda urutan waktu. Nah, kemudian ada kata ungkapan keterkejutan. Karena ini cerita fantasi, pasti ada sesuatu hal yang mengejutkan dari si tokohnya itu. Misalkan, tiba-tiba si tokohnya itu bertemu dengan raksasa. Misalkan kita menceritakan cerita Timun Emas. Cerita Timun Emas itu tiba-tiba Timun Emas bertemu dengan raksasa. Nah, itu yang dinamakan ungkapan keterkejutan. Kalau Timun Emas ini termasuk apa? Jenis cerita fantasi apa? Irisan atau total? Nah, kalau Timun Emas ini termasuk cerita fantasi total. Kenapa total? Karena tidak ada tempatnya di dunia nyata, seperti itu. Ya. Kemudian dialognya merupakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu berarti ada tanda petiknya seperti ini ya. Oke. Nah, ini sudah di langkah-langkah menyusun cerita fantasi. Ini menentukan ide, apa idenya? Menggali ide dengan membaca, membuat rangkaian peristiwa dan mengembangkan cerita seperti itu. Oke. Kemudian ibu akan memberikan sebuah contoh dari hasil. Ibu akan memberikan sebuah contoh buku yang sudah ibu terbitkan dengan kakak-kakak kelas kalian. Nah, ini bukunya. Judulnya Timur Laut Katulistiwa. Nah, di sini ceritanya kakak-kakak kalian menceritakan tentang cerita fantasi. Maka dari itu, ibu meminta tugas cerita fantasi itu berupa word yang nantinya bisa dikumpulkan dan kita terbitkan seperti itu. Nah, untuk penerbitannya itu nanti ibu yang menerbitkan, kalian bisa membacanya di perpustakaan seperti itu ya. Nah, ini semua cerita fantasi, bukan cerita pendek ya, tapi cerita fantasi semua. Semua berupa keajaiban. Misteri si pohon abadi, pensil ajaib, Ricky dan biji emas ajaib. Nah, ini adalah karya-karya dari kakak-kakak kelas kalian. Nah, ini ada ibu yang menceritakan satu cerita dari ibu. Kemudian yang lainnya ini adalah cerita-cerita dari kakak-kakak kalian. Manusia kue jahe. Nah, ini si Ulil ini 7A. Sekarang 8A dia ya. Ini ceritanya yang paling bagus ini manusia kue jahe, makanya ibu taruh di atas paling depan seperti itu. Ya. Semoga kalian semua bisa menulis dengan baik dan bisa tulisannya bisa nantinya bisa dikumpulkan dan bisa diterbitkan seperti buku kakak-kakak kelas kalian ini. Nah, kemudian untuk untuk slide-nya nanti akan saya share di bahan ajar. Setelah itu untuk pertemuan selanjutnya kita akan adakan ulangan CPT. Nanti kalian belajar dari ini, dari slide yang ibu berikan. Oke, cukup sekian karena waktunya sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.